bala kinenata barisane wong ayuda tumbak pedang tanpa winata Prabasa musuh lagi kang teka Topeng di Indonesia ini sebagai gambaran umum, sejak manusia ada sudah mulai berpikir ada topeng. Karena topeng fungsi awalnya adalah untuk menutupi wajah asli menjadi wajah yang diinginkan. Tapi banyak prasasti yang menuliskan kapan topeng ada di Nusantara. Saya ngambil satu, yaitu Prasasti Joho di Jawa Timur. Kalau kabupatennya ikut Sidoarjo, tapi pada waktu itu ya Kerajaan Jawa kan ada ya, itu tahunnya 840 Masehi. Yang tahun sakanya saya lupa, itu sudah ada topeng. Itu yang di Jawa. Sementara untuk di Nusantara ini hampir setiap suku memiliki topeng yang berbeda-beda. Itu yang di Indonesia. Jadi sudah sangat lama. Ada sumber lain mengatakan bahwa topeng sejak zaman prasejarah. Prasejarah artinya sebelum zaman Hindu-Buddha itu sudah ada topeng. Hanya bentuk topengnya yang berbeda-beda karena tren zamannya. Kekayaan yang sangat melimpah, sumber daya alam yang tidak ada habisnya. Kepandaian masyarakat dalam memanfaatkan sekitar, membuat warga di Desa Putat, Dusun Bobung menciptakan salah satu karya yang mengajarkan tentang sulitnya kehidupan berdagang. Topeng Bobung adalah karya yang paten untuk mentransferkan karya sang pencipta. Sejarah topeng di Pathuk itu memang banyak sekali. Tetapi kalau kita bicara tentang bagaimana awal mula pembuatan pembuatan topeng yang ada di Pathuk, itu memang saya bisa menyampaikan. Jadi kita dari tahun 73 mulai membuat topeng, ini berawal dari topeng yang sudah ada. Tetapi topeng yang sudah ada ini itu tadi bukan dari saya, tidak, tapi dari orang ataupun eyang dulu yang sudah berapa keturunan. Topeng itu tidak dilestarikan, topeng itu digunakan untuk budaya, untuk seni pertunjukan. Karena dari topeng itu tidak ada yang membuat, topeng itu dari kayu, lama-lama bakalan rapuh, sehingga saya belajar dari topeng yang sudah ada itu. Bahan pembuatan topeng yang masih cukup mudah didapatkan menjadi salah satu penunjang berkembangnya para pengrajin topeng. Yang menjadi masalah adalah siapa yang akan menjadi penerus selanjutnya. Anak-anak sekarang kebanyakan membuat topeng hiasan, karena apalagi setelah topeng klasik ini kita rubah menjadi topeng hiasan. Sebenarnya saya tidak merubah pakemnya, hanya karena saya mengikuti zaman, mengikuti perkembangan, sehingga saya memberanikan diri yang tadinya topeng klasik yang seperti ini kita rubah menjadi topeng hiasan yang nyimpang dari pakem. Ini topeng pakemnya seperti ini. Kalau topeng hiasan ini topeng topeng cendramata, ini bisa kita buat macam-macam di mahkotanya, di ira-iranya. Jadi tidak harus seperti ini. Karena saya mengikuti pasar ya,
dan bagaimana caranya saya merubah topeng, membuat topeng yang untuk cenderamata itu bisa menarik para pembeli. Perbedaan makna, warna, dan lakon setiap topeng menjadi salah satu ciri khas tersendiri setiap daerahnya. Dengan kesamaan cerita Sekartaji, sudah kuat menjadi bukti bahwa topeng Malangan, Jogja, dan Cirebon saling berhubungan. Makna warna di setiap topeng ini memang berbeda-beda, ya. Tergantung nama-nama topeng itu sendiri. Tadi saya sebutkan bahwa satu cerita, satu lakon itu kan minimal ada 32 biji topeng. Ini warnanya juga berbeda-beda, karakternya berbeda-beda. Saya beri contoh misalnya Klono Sewandono. Klono Sewandono itu orangnya itu pemarah, tegas, tapi baik hati. Makanya topengnya itu warnanya merah. Kan seperti itu, tapi baik hati. Karena Klono itu kan masih ratu, ya, raja. Nah, terus contoh yang kedua misalnya Panji Asmorobangun. Panji Asmorobangun itu ada 2 warna. Tergantung dari posisinya Panji itu di mana. Di dalam keraton apa di luar keraton. Kalau di dalam keraton, Panji ini berwarna putih. Ya, misalnya topeng Panji itu berwarna putih. Tapi kalau di luar keraton, misalnya mengembara dan kemana, ini warnanya sudah berbeda. Ini kan sudah hijau telur bebek itu, ya. Hijau ndak, biru ndak, putih ndak. Jadi karena Panji Asmorobangun itu sifatnya tuh pengiran satrio yang cakep, bagus, dan sebagainya, mempunyai perilaku yang baik, mempunyai pikiran-pikiran yang baik, sehingga topengnya kan, wajahnya kan harus menyesuaikan, ya, harus menyesuaikan. Warna putih itu lambangnya kan suci dan baginya. Kalau mungkin warna yang hijau telur itu kalau zaman dulu itu masih banyak hutan-hutan, mengembara itu kan lewat hutan-hutan untuk menyamarkan wajahnya supaya tidak diketahui oleh orang lain. Topeng Patuk memiliki daya tarik tersendiri dalam industri perdagangan. Banyaknya isu dan percampuran budaya yang semakin merajalela membuat topeng Patuk semakin menjadi-jadi akan keunikan dan kekreativitasannya. Semakin mengikuti alunan zaman, topeng Patuk semakin diakui hingga mancanegara.